Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah mengklik video ini. Pada video ini saya akan menjelaskan teori dan struktur dasar atom. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Ilham Hafiz dari Prodi Teknik Elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, teori dasar atom. Eh, teori atom itu dikemukakan oleh dua filsuf Yunani ya, yaitu ada Aristoteles dan Demokritus. Yang pertama Aristoteles pada tahun sekitar 300-an sebelum Masehi. Dia itu menyatakan bahwa materi itu bersifat kontinu. Arti kontinu adalah setiap materi itu dapat dibagi secara terus-menerus, ya, dapat dibagi secara terus-menerus sampai tak hingga. Nah, ini maksud dari kontinu. Kemudian tokoh kedua yaitu Demokritus pada tahun 400-an sampai 300-an sebelum Masehi. Dia itu menyatakan kontradiktif dari pernyataan Aristoteles yang menyatakan bahwa materi itu bersifat justru discontinue ya. Artinya bila setiap materi itu dibagi atau dibelah secara terus-menerus, maka pada suatu saat akan didapatkan suatu bagian yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, inilah inilah yang dimaksud dengan atom ya. Atom sendiri berasal dari dua suku kata yaitu a dan tomos. A itu artinya tidak dan tomos itu artinya terbagi. Artinya atom itu adalah suatu hal yang tidak dapat dibagi. Nah, inilah merupakan terminologi dasar dari atom ya. Kemudian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pada tahun 1803 seorang ahli fisika dan kimia dari Inggris bernama John Dalton mengajukan teori atom ya, teori atom yang teorinya itu disimpulkan dalam postulat-postulat ya. Yang pertama, bahwa setiap materi terdiri atas partikel terkecil yang disebut dengan atom. Ini postulat pertamanya. Kemudian, unsur adalah materi yang terdiri atas atom sejenis. Artinya, suatu unsur itu terdiri dari atom-atom sejenis. Misalnya untuk unsur besi ya, unsur besi terdiri dari atom-atom besi yang sejenis gitu. Itu maksud dari postulat yang kedua ya. Kemudian atom-atom suatu unsur adalah identik tetapi berbeda dengan unsur atom lain. Nah, ini maksud yang tadi ya. Misalnya atom-atom unsur besi ya. Unsur besi itu terdiri dari atom-atom identik penyusun dari unsur besi seperti itu. Tetapi atom-atom penyusun besi ini berbeda dengan atom-atom penyusun unsur lain ya seperti aluminium dan sebagainya. Nah, kemudian postulat yang keempat dari teori dasar atom Dalton itu senyawa adalah materi yang terdiri atas dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Nah, terakhir dari postulat Dalton bahwa reaksi kimia adalah penataan ulang atom-atom. Suatu atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, ini merupakan statement dari hukum kekekalan materi ya, bahwa suatu materi atau atom itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, inilah model dari atom Dalton ya, yang berupa bola pejal ya, yang seperti bola pejal gitu. Selanjutnya, pada tahun 1897, seorang peneliti bernama J.J. Thomson mengemukakan teorinya tentang atom ya. Dia itu menyatakan bahwa atom itu terdiri atas materi yang bermuatan positif dengan elektron-elektron yang tersebar di antara muatan-muatan positif tersebut. Mirip seperti roti kismis ya. Nah, ini dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan atom itu merupakan suatu bola yang bermuatan positif ya. Ini seperti ini. Yang di sekelilingnya
tersebar muatan-muatan yang negatif. Nah, muatan-muatan negatif ini disebut dengan elektron ya. Nah, inilah yang dimaksud sebagai mirip dengan roti kismis ya. Inilah teori dasar yang dikemukakan oleh Thomson. Selanjutnya, pada tahun 1910, Rutherford bersama Hans Geiger dan Ernest Marsden melakukan percobaan penembakan foil emas dengan partikel alfa berenergi tinggi. Dari hasil percobaan tersebut, Rutherford menyimpulkan beberapa statement. Yang pertama yaitu sebagian besar partikel alfa dapat menembus lempeng logam karena melalui ruang hampa. Yang kedua yaitu partikel yang mengalami pembelokan adalah partikel alfa yang mendekati inti atom. Hal ini terjadi karena inti atom dan partikel alfa keduanya bermuatan positif ya. Yang ketiga, partikel yang dipantulkan adalah partikel alfa yang menabrak inti atom. Nah, inilah model dari atom yang dikemukakan oleh Rutherford ya, bahwa ada di sini inti atom yang dikelilingi oleh elektron ya. Inilah model dari model atom Rutherford. Nah, percobaan penembakan foil emas dengan partikel alfa berenergi tinggi ini dapat dilihat seperti ini ya. Ini sinar alfanya itu ditembakkan, ada yang melewati foil emas secara langsung yang merupakan bagian kosong dari atom ya. Kemudian ada yang menabrak ini kemudian dipantulkan ya. Dipantulkan ini merupakan inti dari atom ya. Kemudian ada juga yang dibelokkan karena sinar alfa ini mendekati atau hampir menabrak dari inti atom. Inilah ya percobaan dari Rutherford ya. Sehingga dia itu mengemukakan dan mengemukakan ya model atom seperti ini. Kemudian pada tahun 1914 Niels Bohr mengemukakan model atom hidrogen. Nah, dalam model atomnya, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan atau tingkat energi tertentu. Selama bergerak mengelilingi inti, elektron menyerap energi dan tidak melepas energi atau dalam keadaan stasioner. Nah, elektron dapat dipindah ke tingkat energi lebih tinggi dengan menyerap energi dan pindah ke tingkat yang lebih rendah dengan memancarkan energi. Tingkat-tingkat energi itu disebut dengan kulit-kulit atom. Setiap kulit ditandai dengan bilangan bulat. Nah, model atom oleh Niels Bohr ini seperti ini ya. Seperti ini. Nah, Niels Bohr mengemukakan model atom itu karena beliau melihat bahwa kelemahan dari model atom sebelumnya yaitu atom Rutherford yang tidak dapat menjelaskan keadaan stasioner dari elektron-elektron yang mengelilingi inti atom ya, pada sekelilingnya. Karena aktivitas dari muatan positif dari inti atom, maka elektron-elektron pada model atom Rutherford yang mengelilingi inti atom itu pasti suatu saat akan ditarik ke inti atom. Nah, itulah yang tidak dapat dijelaskan oleh Rutherford, sehingga Niels Bohr mengemukakan model atom yang di model atomnya itu ada tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit atom. Nah, kulit atom ini menjelaskan keadaan di mana elektron itu dalam kondisi yang stasioner. Nah, elektron dapat pindah ke tingkat kulit atom tertentu dengan melakukan pelepasan dan penarikan energi. Nah, keadaan stasioner dari elektron itu karena elektron tersebut tidak melepaskan atau menarik energi atau menyerap energi ya. Nah, elektron
dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan menyerap energi dan pindah ke tingkat energi yang lebih rendah dengan melepaskan energi atau memancarkan energi. Inilah teori dasar atom oleh Niels Bohr. Selanjutnya, ada model atom mekanika kuantum. Ini model atom yang menjelaskan lebih jauh teori dasar model atom Niels Bohr. Dalam model ini dikenal istilah orbital ya, yaitu daerah di sekitar inti dengan kebolehjadian menemukan elektron. Pelopor model atom ini ialah Louis de Broglie pada tahun 1923 yang menyatakan bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan sebagai gelombang. Yang kedua yaitu Weisner-Heisenberg mengajukan asas ketidakpastian, yaitu tidak mungkin menemukan kecepatan dan posisi elektron secara pasti sekaligus. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Kemudian, pelopor yang ketiga yaitu Erwin Schrödinger pada tahun 1926 yang merumuskan persamaan gelombang yang menggambarkan orbital. Nah, inilah model atom mekanika kuantum yang pada sekeliling inti terdapat awan-awan orbital. Awan-awan orbital ini menyatakan kebolehjadian suatu elektron ya. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan partikel-partikel dasar yang menyusun atom, yaitu ada 3 ya. Yang pertama yaitu proton, elektron, kedua elektron, yang ketiga yaitu neutron. Nah, pertama itu proton. Proton itu ditemukan oleh Goldstein ya pada tahun 1897. Nah, proton memiliki massa 1,00728 satuan massa atom atau SMA ya. Atau dalam kilogram seberat 1,67265 kali 10 pangkat minus 27 ya, kilogram. Nah, proton ini memiliki muatan positif ya, positif 1. Kemudian partikel penyusun atom yang kedua yaitu neutron. Neutron itu ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932. Neutron memiliki massa 1,00866 satuan massa atom atau dalam kilogram seberat 1,67495 kali 10 pangkat minus 27. Nah, neutron ini memiliki muatan 0 ya atau netral ya. Kemudian yang ketiga ada partikel penyusun atom yang bernama elektron ditemukan oleh Thomson pada tahun 1897. Elektron memiliki massa 0,00055 satuan massa atom atau dalam kilogram seberat 9,10953 kali 10 pangkat minus 31. Elektron memiliki muatan negatif 1 ya. Nah, bisa dilihat di sini, jika dibandingkan massa elektron dengan massa proton atau neutron, massa elektron sangatlah kecil jika dibandingkan proton atau neutron. Sehingga di dalam atom, massa elektron itu jika dibandingkan dengan proton dan neutron itu bisa diabaikan. Ya, sehingga memunculkan rumus seperti ini. Misal kita punya X atom, ini X itu lambang atom atau unsur. A di sini ya, jika dilihat di dalam tabel sistem periodik unsur, A di sini merupakan nomor massa dari atom yang mewakili neutron dan proton. Nah, ini merupakan nomor massa dari atom, yaitu penjumlahan antara neutron dan proton.
Kenapa elektron tidak dimasukkan ke nomor massa suatu atom? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena elektron ini memiliki massa yang sangat kecil jika dibandingkan dengan neutron dan proton, sehingga tidak dapat mewakili massa dari suatu atom. Sehingga massa dari suatu atom itu diwakili oleh neutron dan proton saja. Kemudian di sini ada Z. Z ini merupakan nomor atom. Nah, nomor atom ini menyatakan jumlah dari proton dari suatu atom ya. Juga menyatakan jumlah dari elektron. Nah, sehingga Z di sini merupakan nomor atom yang sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Nah, ini merupakan simbol atau rumus pada sistem periodik unsur jika dilihat ya. Nah, kita ke contoh soal. Misalnya, kita punya soal untuk menentukan jumlah elektron, proton, dan neutron pada beberapa unsur ya. Yang pertama unsur F, di sini ada 19, ada 9. Elektron itu dapat dilihat di nomor atom ya. Ini ya. Dapat dilihat di nomor atom. Yang nomor atom ini sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Nah, di sini karena ini merupakan unsur yang netral atau bukan merupakan ion, maka jumlah elektron itu sama dengan yang tertera di sini ya, sama dengan nomor atom. Maka elektron berjumlah 9, proton berjumlah 9 sama dengan nomor atom. Kemudian dan neutron itu ialah nomor massa dikurangi dengan nomor atom, atau 19 dikurangi 9 atau sama dengan 10. Sehingga elektronnya ada 9, protonnya ada 9, neutronnya ada 19 kurang 9 itu sama dengan 10. Kemudian yang kedua yaitu aluminium. Nah, di sini ada memiliki nomor massa 27 dan nomor atom 13. Nah, karena aluminium ini merupakan unsur netral, maka jumlah elektron akan sama dengan yang tertera di dalam nomor atom, sehingga elektronnya berjumlah 13, protonnya berjumlah 13, neutronnya itu nomor massa dikurangi nomor atom, atau 27 dikurangi 13, atau sama dengan 14. Nah, begitu. Kemudian ada atom kalsium. Atom kalsium ini memiliki nomor massa 40 dan nomor atom 20. Dia juga merupakan unsur yang netral, sehingga elektronnya berjumlah 20, protonnya berjumlah 20, sesuai dengan nomor atom yang tertera di sini, sesuai dengan rumus di sini ya. Kemudian ada neutron yang jumlahnya nomor massa dikurangi nomor atom, 40 dikurangi 20, itu sama dengan 20. Kemudian contoh yang keempat yaitu ion fluor minus ya. Karena dia itu merupakan unsur ion, maka dia itu antara proton atau elektronnya akan lebih besar tergantung dengan muatannya ya. Karena dia ini muatan negatif, maka elektronnya itu lebih besar daripada protonnya. Sehingga elektron di sini itu nomor atom dijumlahkan dengan muatannya. Karena dia itu muatan negatif, maka yang dijumlahkan adalah jumlah elektron. Karena muatannya itu negatif 1, maka elektronnya itu sama dengan 9 ditambah 1, atau sama dengan 10. Kemudian yang kedua, yaitu proton. Protonnya di sini lebih kecil ya daripada elektronnya. Karena muatannya itu negatif 1, maka proton itu nomor atom dikurangi dengan jumlah muatan. Sebenarnya di sini 8 ya. Kemudian ada neutron. Neutron ini merupakan nomor massa dikurangi nomor atom, itu nomor proton ya, nomor proton, atau 19 dikurangi dengan 8 yang sebenarnya di sini. 19 dikurangi 8 ini sebenarnya 11 jumlah neutronnya. Nah,
Kemudian yang kelima ada ion kalsium yang memiliki muatan 2+. Karena dia itu merupakan ion positif, maka yang lebih besar yaitu protonnya. Seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ada nomor atomnya, nomor atom dan nomor masanya. Elektronnya itu karena dia lebih kurang, karena dia ion positif, maka elektronnya itu lebih kurang ya daripada proton, sehingga ionnya itu 20 dikurangi 2, seperti itu. Sehingga di sini sama dengan 18. Kemudian protonnya itu lebih besar ya daripada elektronnya, itu sebesar 20 ditambah 2 ya sebenarnya. Ini 22. Dan neutronnya itu 40 dikurangi proton. Proton di sini 22 ya. Atau sama dengan 18. Ya, seperti itu. Inilah contoh soal dari menentukan jumlah dari partikel-partikel penyusun atom ya, yaitu elektron, proton, dan neutron. Sekian, terima kasih dari yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.